warahmatullahi wabarakatuh. 515 efek obat, efek anggur, 20. Leng Xicheng menikah dengannya selama 3 tahun, ia sangat paham dengan setiap bagian tubuh Gu Qingqing. Setelah ia mencium daun telinganya, ia menghisapnya dengan lembut, sementara giginya menggigit-gigit kecil di sana, dengan tempo yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Ungkapan yang cocok untuk menjelaskan hal ini adalah, kasih sayang yang dalam. Bagi Gu Qingqing, saat ini benar-benar adalah sebuah penderitaan. Ia tidak bisa bergerak, dan juga tidak bisa mengeluarkan suara, bahkan lebih tidak bisa melawan. Dan hanya bisa membiarkan Leng Xicheng terus mendekat dan menggodanya. Ia menggigit bibir bawahnya dengan erat, seluruh tubuhnya menegang. Pada saat seperti ini, tidak ada gunanya jika ia mengatakan bahwa mereka adalah suami istri. Ia yang seorang wanita, malah bersembunyi di dalam bilik kamar mandi pria bersama Leng Xicheng. Jika kabar itu tersebar keluar, apakah ia masih bisa hidup? Saat seseorang sedang gugup, orang itu bisa mendengar berbagai pergerakan di luar. Lin Zui dan Ni Zining selesai buang air kecil dan memakai celana mereka, suara gesper logam terdengar, kemudian mereka berdua berjalan ke wastafel lagi dan membuka keran air. Terdengar suara aliran air mengalir. Sementara itu, Lin Zui juga memandang Ni Zining sambil tersenyum, "Tuan Ni, aku mendengar bahwa kamu pernah berkencan dengan Nona Gu." Orang-orang yang ada luar maupun di dalam bilik kamar mandi, yakni Ni Zining, Leng Xicheng dan Gu Qingqing terkejut pada saat yang bersamaan. Ni Zining mengangkat kepala dan meliriknya dengan bingung, Lin Zui juga tersenyum, "Kamu tidak perlu keberatan, aku tidak punya maksud lain. Nona Gu adalah staf di perusahaan Suyi, dia sangat kompeten, serius dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Aku sangat menghargainya, dan juga sangat menyukainya." Begitu ia menyelesaikan beberapa kata terakhir itu, Leng Xicheng tiba-tiba menggigit daun telinga Gu Qingqing dengan kuat. Ia menggigit hingga hampir membuat Gu Qingqing berteriak. Gu Qingqing mengangkat kepala, ia memelototi Leng Xicheng dengan mata yang tampak berkabut, seperti sedang memaki perbuatan yang baru saja ia lakukan. Gu Qingqing marah, begitu juga dengan Leng Xicheng. Ia bahkan sangat ingin memukul pantat wanita ini beberapa kali. Tidak apa-apa jika wanita ini menarik perhatian orang lain sepanjang hari, tapi masalahnya orang-orang itu adalah orang busuk. Di luar, Ni Zining menutup keran air, ia sedikit mengernyit ketika mendengarnya, Qingqing adalah gadis yang baik. Tetapi dia sudah menikah. Aku tahu, Lin Zui lalu mengatakan, tetapi aku juga tahu, suaminya tidak memperlakukannya dengan begitu baik. Aku dengar, suaminya selalu menggoda dan merayu wanita di luar. Bagus sekali Lin Zui. Leng Xicheng menyipitkan matanya sedikit, ia tidak mau berurusan dengannya karena ayah angkat, tapi orang itu malah mengipaskan angin dan menyalakan api untuknya di luar sepanjang hari. Benar-benar cari mati. Alis Ni Zining berkerut semakin dalam, itu masalah mereka sebagai suami dan istri. Hubungan pernikahan mereka bukanlah sebuah pernikahan biasa. Aku hanya berharap dia bisa bahagia. Jika dia bisa bahagia dalam hubungan pernikahannya, maka tentu saja aku akan mendoakannya dengan tulus. Tetapi bagaimana jika tidak seperti itu? Lin Zui mengambil selangkah ke depan dan tersenyum dengan tenang, "Kamu juga menyukainya, kan? Kamu masih menyukainya hingga saat ini, bahkan jauh lebih dari perasaanmu terhadap Su Zijin. Kalau begitu, kamu rela membiarkannya menderita dalam pernikahan tanpa harapan seperti itu, dan suaminya yang begitu tidak menyayanginya, tetapi secara hukum memiliki hak atas dirinya." Ni Zining masih ingin mengatakan sesuatu, namun Lin Zui segera menyela, "Mungkin kamu bisa melakukannya, tetapi, aku tidak bisa." Memangnya apa lagi yang bisa aku lakukan? Ni Zining menertawakan diri sendiri, selama mereka tidak bercerai, rasa sukamu hanyalah sebuah arogansi. Selain itu aku juga telah kehilangan hak untuk mencintai dan melindunginya. Ni Zining menggelengkan kepala, membuka pintu dan keluar, belum berjalan 2 langkah, ia melihat Su Zijin di depan pintu ruangan. "Zining, bisakah kita bicara?" 516 efek obat, efek anggur, 21. Mata Su Zijin tampak tenang saat ini, pandangannya lembut, ia sama sekali tidak terlihat sombong dan kasar seperti dirinya yang di masa lalu. Tidak peduli baik atau buruk, putus atau lanjut, kamu seharusnya bicara denganku terlebih dahulu, kan? Su Zijin memegang 2 botol bir yang tutupnya sudah dibuka di tangannya, dengan sekilas sudah bisa terlihat bahwa ia ingin memperlakukan Ni Zining dengan tulus. Meskipun Ni Zining selalu berpikir ingin putus dengannya, tetapi setelah mendengar kata-kata Su Zijin,
ia merasa terus melanjutkan hubungannya lebih lama juga tidak baik untuk Su Zijin, dan juga tidak baik bagi keluarga Su serta keluarga Ni. Ia berpikir sebentar, lalu mengangguk. Ketika Su Zijin melihatnya mengangguk, bibirnya sedikit terangkat. Aku memesan sebuah ruangan, di sana sangat tenang. Kita bisa minum sedikit anggur, dan membicarakannya dengan baik. Tidak akan ada orang yang akan mengganggu kita. Bagaimanapun juga, kita sudah kenal satu sama lain selama bertahun-tahun, bahkan jika tidak menjadi kekasih, kita juga bisa menjadi teman, kan? Ni Zining tidak banyak berbicara, dan hanya meraih sebotol bir dari tangannya. Kedua orang itu berjalan ke ruangan yang telah dipesan oleh Su Zijin. Sementara itu, Lin Zui melihat Ni Zining berjalan keluar dari kamar mandi pria. Ia hanya menggelengkan kepalanya sedikit, kemudian melihat ke bagian bawah ruangan kamar mandi pria dengan iseng. Ia melihat sepasang sepatu wanita yang terlihat jelas, dan sengaja berkata dengan sedih, aku benar-benar menyukainya, tapi selama ia tidak bercerai, aku juga hanya bisa berada di sisinya secara diam-diam, dan tidak mengganggu kehidupannya. Setelah mengatakan itu, ia menggelengkan kepalanya sedikit dan sengaja mendesah. Ketika ia meninggalkan kamar mandi pria, ia masih membantu mereka menutup pintu dengan penuh kepedulian. Suara langkah kakinya perlahan-lahan menjauh, dan akhirnya tidak terdengar lagi. Gu Qingqing yang ada di dalam bilik toilet pun terus menunggu sampai Lin Zui benar-benar pergi dan baru menghela napas lega. Karena terlalu gugup dan juga karena Leng Xicheng membuat kekacauan, seluruh tubuhnya menjadi sangat tegang. Pria ini bahkan membuat dirinya tidak bernapas supaya tidak ketahuan oleh orang yang ada di luar. Tetapi begitu ia menghela napas lega, ia malah berhadapan dengan mata Leng Xicheng yang dingin dan tenang. Dan masih membawa senyuman bercanda, kamu sangat populer, iya. Selain Ni Zining, datang lagi satu Lin Zui. Aku benar-benar menyukainya, tetapi selama ia tidak bercerai, aku juga hanya bisa berada di sisinya secara diam-diam, dan tidak mengganggu kehidupannya. Sebenarnya, kalimat yang membuatnya paling marah adalah, suaminya yang begitu tidak menyayanginya, tetapi secara hukum memiliki hak atas dirinya. Apakah Lin Zui sedang mengatakan bahwa ia tidak punya hak untuk memiliki bibir, tubuh dan bahkan jiwa Gu Qingqing? Gu Qingqing mengangkat matanya sedikit dan meliriknya, ia terlalu malas untuk peduli pada Leng Xicheng. Interogasi, telah berakhir, orang di luar juga telah pergi, ia seharusnya juga sudah bisa pergi, kan? Ia baru saja hendak bangkit, namun Leng Xicheng tiba-tiba menekannya dengan kuat, menempatkan tangannya di tangki air keramik yang ada di belakangnya, lalu menggunakan bibirnya untuk membungkam semua kata-kata Gu Qingqing tanpa ragu-ragu. Gu Qingqing ditekan oleh Leng Xicheng di kamar mandi yang sempit, ia tidak bisa bergerak dan juga tidak berani berteriak keras, bahkan lebih tidak berani melawannya, bagaimana jika ada orang yang masuk. Leng Xicheng marah dan mau menghajar kucing liar seperti ini dengan menggunakan metode luar biasa. Begitu ia merogoh sakunya, ia baru menyadari bahwa obat dan kondomnya ada di dalam jasnya, kemudian ia melepaskan jasnya di dalam ruangan. Ketika sedang kehilangan kata-kata, ia malah menemukan bahwa tampaknya ada sesuatu yang salah dengan Gu Qingqing di depannya. Seperti, terkena obat perangsang. Selanjutnya bab 517 efek obat, efek anggur 22.